Oke, halo selamat malam. Kembali lagi dengan Bos Sendaikus. Seperti biasa, kita akan mengulas saham-saham under 200 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022. Kebetulan saat ini sesi 1 dan sesi 2 sudah berakhir. Jadi kita akan mengulasnya dari hasil sesi 1 dan sesi 2 closingannya. Sebelum kita mengulas saham-saham, kita lihat dulu bagaimana pergerakan saham-saham yang kita lirik kemarin ya. Oke, kemarin ada 4 saham yang kita prediksi mengudara dan bumi melantai gitu. Pertama kita lihat bumi dulu. Oke, untuk bumi di daily-nya seperti ini ya. Bumi. Dia sudah naik ke 7%, tapi closingannya di 0,88%. Sorry, 0% ya. Di harga 113 seperti itu bumi. Jadi memang di sini ada gorengan ternyata. Sama seperti 2 hari lalu ya. Nah, berarti kalau dilihat ini masih ada potensi naik. Dia tidak mau turun. Seperti itu. Lalu Ricci ini mengudara. Wow, ternyata salah ya. Kurang tepat sasaran kita. Tapi kalau dilihat ini sempat naik ke 11,3%. Cuman bantingan lagi sampai minus 6%. Seperti itu. Lalu Coco ini saya yakin nih naik ternyata, tapi dia naik 6,5%, tapi close di 0,93%. Selanjutnya Bcap. Bcap ternyata terkoreksi 1,5%. Dia sempat naik ke 6% ya, cuman terkoreksi lagi di 1,55%. Selanjutnya Meta. Wow, Meta juga ternyata tidak kuat untuk naik ya. Kalau dilihat sih dia naik 3%, lalu closing di minus 3. Kira-kira seperti itu saham-saham yang kita ulas kemarin. Jadi cukup banyak ya ternyata yang meleset dari perkiraan kita. Oke, langsung saja kembali lagi. Sebelumnya kita lihat dulu IHSG hari ini seperti apa ya. IHSG hari ini minus 0,9%. Dia sempat positif 1%, tapi closing di minus 0,09, yaitu di harga 6.951. Langsung saja kita lihat stoknya. Untuk stoknya kita lihat top gainers hari ini. Nah, top gainersnya kita lihat yang pertama adalah BP. BP ini volumenya 15 juta dan value-nya adalah 300 juta. Kalau dilihat chartnya, BP ini saham Astrindo Nusantara Infrastruktur. Saham infrastruktur ya. Secara daily sih ini, ini dia kenaikannya 17% ya hari ini. Dan itu di harga 216. Secara daily sih ini sudah di atas 200 ya. Secara daily sih ini sudah oke dan konfirmasi untuk uptrend. Weekly-nya juga konfirmasi untuk uptrend. Dan monthly juga konfirmasi untuk uptrend. Seperti itu. Selanjutnya Jawa. Wow, Jawa. Jawa ini adalah saham pertama saya ketika saya masuk bursa ya, dan saham Jawa ini saya kurang bagus di sana ininya, keberuntungannya. Nah, cuman ini saham Jawa ini adalah termasuk salah satu saham yang sering digoreng oleh influencer. Nah, hari ini dia mengalami kenaikan 11,6% di harga 144. Kalau dilihat secara indikator daily-nya, dia sideways uptrend yang cukup panjang, dan baru tadi ya
dia tiba-tiba melonjak lagi. Kita nggak tahu nih lonjakannya untuk pancingan aja atau bukan. Tapi kalau secara daily sih dia pernah menyentuh harga 177. Itu secara daily. Kita lihat secara weekly. Secara weekly pernah menyentuh harga 356. Kalau dilihat dari indikatornya sih dia sudah mulai uptrend, cuman masih belum dikonfirmasi ya. Lalu untuk monthly-nya ini yang kurang menarik karena menunjukkan tanda-tanda downtrend. Oke, kita ganti dengan exit. Exit. Untuk exit ini pernah di harga 120 secara daily. Dan berdasarkan indikator, oh tunggu, ini kenaikannya hari ini 11,49% ya, di harga 97. Kalau berdasarkan indikator, dia sudah konfirmasi uptrend dan hari ini melonjak. Hanya saja lonjakan hari ini tiba-tiba. Itu secara daily, secara weekly. Secara weekly juga dia mengalami dia menunjukkan tanda-tanda uptrend. Hanya saja ini untuk weekly-nya pernah menyentuh harga 120. Jadi tidak cukup banyak ya. Tidak cukup banyak. Nah, ini uptrend. Jadi dia sudah naik tinggi kelihatannya dan dia suka membentuk jarum yang panjang-panjang. Itu exit secara weekly. Secara monthly juga dia mengalami sideways uptrend yang panjang. Jadi sideways uptrend itu seperti apa? Dia sih berdasarkan indikator harusnya uptrend. Hanya saja dia mengalami sideways panjang. Seperti itu exitnya. Kita lihat saham lain Amin. Saham lain ini ada saham Amin ya, Amin. Saham Amin ini saham Amin apa nih? Oh, Atelier Mekanik Indonesia. Nah, untuk saham Amin, dia hari ini kenaikannya 10% di harga 129 berdasarkan indikator dia lanjut uptrend ya. Uptrend dan untuk weekly-nya dia mulai uptrend naik, cuman masih belum yakin bakal lanjut naik. Pernah di harga 350 itu secara weekly. Secara monthly dia menunjukkan tanda-tanda uptrend. Pernah di harga 498, cuman masih belum dikonfirmasi. Ini dia sudah mengalami berdasarkan indikator mengalami downtrend yang cukup panjang seperti itu ya. Itu berdasarkan monthly. Oke, kita ganti saja. Selanjutnya adalah Citi. Citi ini sepertinya ini menarik nih untuk dipantau. Nah, benar saja teman-teman, Citi ini sempat naik ke 21%. Ini mentoknya di harga 181. Kalau berdasarkan indikator, dia sudah uptrend dan uptrend dan sudah dikonfirmasi. Cuman untuk Citi ini hati-hati ya, karena kalau dilihat secara historikalnya dia sering membentuk jarum. Nah, weekly-nya pernah menyentuh harga 320. Berdasarkan indikator dia masih uptrend juga, cuman tipis-tipis. Monthly-nya juga sudah mulai turun ya, trennya ya, mulai menunjukkan turun. Tapi pernah menyentuh harga 585. Itu harga tertingginya di tahun 2018. Selanjutnya TGRA sepertinya di ambang batas. Ya, TGRA hari ini kenaikannya 9% dari 53 ke 58. Berdasarkan indikator sih ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda uptrend secara daily. Secara weekly ini juga masih belum yakin. Pernah di harga 320 dan sekarang harganya 58 banget ya. Kalau dilihat sih ini sangat tipis, dia membentuk downtrend dan sangat tipis sekali. Dan
Itu sejak bulan Januari 2021 lalu. Untuk monthly-nya juga sebenarnya sudah menunjukkan uptrend tapi ternyata sideways dan pernah di harga 910 TGRA. Aku masukkan ke saham pilihan TGRA. Sip. Oke, selanjutnya kita akan pantau saham MDLN. MDLN kenaikannya hari ini 8,6% di harga 113 berdasarkan indikator dia sudah uptrend. Harga tertinggi secara daily itu di 380. Nah, kalau daily-nya, itu tadi weekly. Untuk daily-nya sudah sama ya, menunjukkan uptrend dan pernah di harga 140. Untuk weekly-nya, dia juga menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah uptrend-nya ya. Pernah di harga 288. Itu secara weekly. Secara monthly juga menunjukkan tanda-tanda uptrend, pernah di harga 380. Begitu MDLN, lalu BIT. Ini saham bank MNC Pestama. Oke, untuk BIT hari ini kenaikannya 7,9% di harga 68, pernah sempat menyentuh 12% di harga 71, cuman closingannya ke 68. Untuk tertingginya sempat pernah naik di harga 74 itu di bulan Juni 2022. Ini masih kalau menunjukkan berdasarkan indikator masih menunjukkan uptrend dan weekly-nya juga menunjukkan uptrend, pernah menyentuh harga 153. Untuk monthly-nya juga ini masih menunjukkan uptrend. Jadi masih ada potensi untuk naik. Ini sudah naik kedua kalinya ya. Kita bungkus saja BIT. Cuman tetap hati-hati ya. Karena harganya ini di ambang batas 68 dan jangan sampai karena lalai akan menjadi saham tidur. Kalau saham tidur langsung auto jual rumah. Oke, selanjutnya Globe kita terang. Nah, Globe ini kenaikannya hari ini 4,6% di harga 136, pernah di harga 190 di bulan Mei kemarin. Untuk daily-nya menunjukkan tanda-tanda uptrend, weekly-nya juga menunjukkan tanda-tanda uptrend, tapi belum dikonfirmasi. Globe ini juga secara weekly pernah menyentuh harga 480 dan weekly-nya pernah mengalami kenaikan sampai 55% ya. Wow, cukup fantastis. Dan secara monthly ini masih menunjukkan downtrend. Nah, ini yang cukup disayangkan masih belum yakin apakah dia turun atau naik. Tapi di situ sih merah ya. Oke, selanjutnya kalau dilihat hari ini saham yang kita ulas saham-saham under 200 itu cukup sedikit. Ada apa dengan saham 200? Dian. Selanjutnya Dian. Untuk Dian hari ini kenaikannya 4,3% di harga 72. Berdasarkan indikatornya juga sudah oke dan dikonfirmasi untuk uptrend. Dan weekly-nya ini masih belum yakin dia naik apa enggak, pernah di harga 122. Untuk monthly-nya juga dia menunjukkan tanda-tanda penurunan atau pembalikan arah downtrend, cuman masih di warna hijau seperti itu.
Kalau Dian ini sih sama ya, sepertinya ini saham bank juga. Oh, Dendra Media Internasional. Oke, siap. Selanjutnya, Empau. Empau ini adalah saham Mega Power Makmur. Kenaikan hari ini 4,1% di harga 126. Untuk indikatornya, untuk harga tertingginya secara daily pernah menyentuh harga 149 dan dailynya menunjukkan uptrend ya, dan sudah konfirmasi. Secara weekly juga uptrend dan sudah konfirmasi pernah menyentuh harga 182, jadi masih ada potensi untuk naik, tapi tipis-tipis karena harga tertingginya 290 saja. Ini juga dia sempat turun ya, tapi mencoba untuk kuat naik lagi secara monthly dan dikonfirmasi uptrend seperti itu. Selanjutnya kita bahas saham PSAB. PSAB. Untuk PSAB hari ini kenaikannya sempat di 7%, cuman closing di 4% di harga 129. Harga tertingginya tidak kelihatan ya. Sepertinya ini sudah menyentuh harga tertinggi, makanya dia sempat turun. Secara daily sih ini sudah oke dan konfirmasi untuk uptrend. Namun secara weekly juga sudah konfirmasi untuk uptrend, pernah menyentuh harga 308. Nah, itu secara weekly. Secara monthly ini masih belum sudah menunjukkan tanda-tanda uptrend tapi belum dikonfirmasi. Itu. Selanjutnya ya, kita bahas saham ESIP akan menjadi saham terakhir kita. Semoga saham kita ada, ulasan saham-saham kita ada manfaatnya. Oke, untuk ESIP hari ini kenaikannya 3,6% di harga 86. Secara daily sudah menunjukkan tanda-tanda uptrend dan dikonfirmasi untuk menaik. Cuman ini pernah menyentuh 14% tapi jarumnya cukup panjang. Secara monthly pernah menyentuh harga 208 ya. Dan indikatornya menunjukkan masih sideways ini, sideways. Belum dapat ditentukan. Sayang sekali ya, untuk monthly-nya juga menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah atau downtrend. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi cuan buat kita semuanya. Dan segala yang disampaikan di sini disclaimer on, kembali lagi ke masing-masing. Terima kasih. Salam Bos Sundaikus.